Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan masuk mengenai diferensial atau turunan. Diferensial ini sangat terpakai sekali di bidang engineering ya, di bidang teknik. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di teknik ini pasti berhubungan dengan sebuah kurva. Nah, kita mencari sebuah kemiringan garisnya itu atau gradien garisnya itu pasti menggunakan ujung-ujungnya nanti adalah menggunakan diferensial. Karena perubahan sumbu X terhadap sumbu Y ya, M sama dengan dy per dx, itu artinya perubahan sumbu Y terhadap sumbu X itu dinamakan gradien dan menggunakan aplikasi dari diferensial. Kemudian, diferensial ini juga dikenal dengan perubahan sesuatu terhadap sesuatu. Jadi ketika kita di bidang teknik mesin ini ya, contohnya kita mau membobot sebuah plat. Nah, plat yang berukuran 10 milimeter ketebalannya, kemudian kita bubut dalam waktu 5 detik, itu berubah menjadi 8 milimeter ketebalannya, itu merupakan sebuah proses diferensial. Kita masuk kepada bentuk umum dari diferensial nih, banyak lagi aplikasinya, nanti kita akan masuk contoh-contoh soalnya. Sekarang kita masuk ke bentuk umumnya dulu ya. Bentuk umum dari diferensial, BU, bentuk umum ya. Kita punya sebuah fungsi fx. Fx kita itu sama dengan x pangkat n, maka f aksen, nah f aksen ini namanya turunan dari si x. F aksen x itu sama dengan, kenapa namanya turunan? Karena pangkatnya n ini turun ke bawah. Jadinya n, x pangkat n dikurang 1. Kita masuk contoh. Ketika kita punya fungsi fx, x pangkat 2, maka f aksen x kita adalah, pangkatnya kan 2 nih, maka 2 turun ke bawah, 2, X pangkat 1. Karena pangkat 1 nggak usah ditulis. Ketika kita punya fx sama dengan X pangkat 3, maka f aksen X kita adalah 3X kuadrat. Ketika kita punya fx sama dengan X pangkat 4, maka ini menjadi f aksen 4X pangkat 3. Ketika kita punya fungsi X pangkat N, maka ini f aksen X-nya menjadi N, X pangkat N dikurang 1. Nah, ini yang namanya bentuk umum tadi. Oke, bagaimana kalau seandainya kita punya konstanta di depannya? Misal, fx sama dengan 3x kuadrat. Berapakah f aksen x? Nah, tinggal kalikan aja. 3 dikali 2, berarti 6x pangkat 1. Ketika kita punya fungsi fx sama dengan 4x pangkat 5, maka f aksen X kita adalah 5 kali 4, ya 20X pangkat 4. Oke. Kalau seandainya ini menjadi A, X pangkat B, maka F aksen X, A dikali B, X pangkat B dikurang 1. Nah, ini menjadi sebuah rumus lagi. Oke. Kemudian, kita punya yang lain di sini. Seandainya fx kita itu adalah sebuah angka, maka f aksen x kita itu adalah 0. Misal, fx kita 2, maka f aksen x sama dengan 0. Oke, lanjut. Kemudian, kenapa bisa jadi 0 gitu ya? Ketika kita punya fx kita sama dengan 1, fx1 ini sama kan x pangkat 0 kan sama dengan 1 nih. Maka ketika kita punya fx sama dengan x pangkat 0, f aksen x-nya kan 0 dikali x pangkat min 1. 0 dikali berapapun kan hasilnya tetap 0. Oke, lanjut. Ini untuk sebuah angka ya. Bagaimana kalau seandainya kita gabung? Misal, fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 4 ditambah 5x dikurang 6. Maka f aksen x 2 kali 3 berarti 6, 6x kuadrat, dikurang 2 kali 4 ini 8, x-nya berkurang 1, berarti menjadi 3, ditambah, ini kan 1 ya, 1 kali 5 berarti 5, 5 saja, turunan dari min 6 adalah
0. Kemudian fx sama dengan 4x pangkat min 3 dikurang x pangkat min 2. Maka f aksen x, min 3 kali 4 berarti min 12. X-nya min 3 dikurang 1, berarti min 4. Nah, min kali min plus jadinya ya. Plus 2x pangkat min 2 dikurang 1, berarti min 3. Oke, ini kalau kita sederhanakan menjadi min 12 per x pangkat 4 ditambah 2 per x pangkat 3. Oke ya, next. Kita hapus dulu ya. Lanjut, kita masuk ke bentuk yang lain. Ketika kita punya fx sama dengan e pangkat x, nah ini eksponensial namanya, bentuk eksponensial, atau saya kasih nama ini, oke, kita kasih nama ini namanya turunan eksponensial. Oke, ketika y sama dengan e pangkat x, maka y aksen adalah tetap e pangkat x. Ketika kita punya fungsi e pangkat 2x, ini 2 ya, maka y aksen kita adalah 2 e pangkat 2x. Alias turunan dari x-nya ini berapa gitu. Y sama dengan e pangkat 3x, maka y aksen adalah 3e pangkat 3x. Jika y sama dengan e pangkat min 4x, maka y aksen min 4, e pangkat min 4x. Oke, ketika y sama dengan ln, ini ln ya, ln x, maka y aksen adalah seper x. Oke, ketika y sama dengan ln 2x, maka y aksen adalah turunan dari seper 2x, oke, seper 2x, turunan dari 2x ini berapa? 2 dikali 2, jadi seper x. Oke, jika masih ada yang kurang paham, kita akan coba y sama dengan ln 4x, maka y aksen seper 4x, tuh seper dari soalnya berapa gitu ya, dikali dengan turunan dari 4x itu adalah 4. 4 dengan 4 dicoret menjadi seper x. Y sama dengan ln x kuadrat. Maka y aksen adalah seper x kuadrat. Turunan dari x kuadrat kan 2x ya. Oke, maka ini x dengan x dihabisi, tinggal adalah 2 per x. Y sama dengan ln x pangkat 3. Maka y aksen, oke, sebelum x pangkat 3, kita masuk ke 4x kuadrat. Maka y aksen seper 4x kuadrat dikali 4x kuadrat turunannya berapa? 8x ya. Dikali 8x. 8 dibagi 4 di sini 2. X dengan x. Habis tinggal 2 per x. Oh sama Bu, gitu ya. Lanjut. Y sama dengan ln 6x pangkat 2. Maka y aksen seper 6x kuadrat dikali turunan 6x kuadrat 12x. Maka ini 12 dengan 6 ini 2. X dengan x menjadi 2 per x. Oke. Y sama dengan ln x pangkat 3. Maka y aksen seper x pangkat 3. Turunan dari x pangkat 3 berarti 3x kuadrat. X kuadrat di sini berarti habis 2 gitu ya, tinggal 1. Berarti 3 per x. Y sama dengan ln 4x pangkat 3.
maka Y aksen 1/4 X pangkat 3 dikali 12X kuadrat. 12 dengan 4 di sini 3, di sini habis 2, berarti 3/X. Nah, nampak polanya ya. Ketika kita bicara ln, X-nya berpangkat 1, berapapun angka di depan ya, ketika X-nya berpangkat 1, maka hasilnya adalah 1/X. Oke, ini dia 1/X. 1/X. Ketika ln X-nya berpangkat 2, berapapun angka di depannya, ini kan ada 4, ada 6 nih, maka hasilnya tetap adalah 2/X. Nih, pangkat 2, maka hasilnya 2/X. Ketika ln X berpangkat 3, maka hasilnya adalah 3/X. 3/X. Jadi ketika saya kasih soal nanti adalah ln X pangkat 6, hasilnya adalah 6/X. Ketika kita punya soal di sini adalah Y sama dengan ln X pangkat A, maka hasil kita adalah, oke, saya tutup di sini ya, maka Y aksen kita menjadi A per X. Oke, tergantung berapa si A-nya, maka hasilnya adalah A per X. Paham ya? Oke, untuk materi pertama, kita selesai yang bagian itu. Kalau mau dilihat materinya, boleh. Kita lihat materinya ya. Oke, kita lihat tabelnya. Nah, ini deh. Ketika kita bicara X pangkat N, maka turunnya adalah N, X pangkat N kurang 1. Ketika E pangkat X, E pangkat X, E pangkat KX berarti K, E pangkat KX, ketika A pangkat X, oh ini yang belum ya. Ketika A pangkat X menjadi A pangkat X ln A. Contoh. Y sama dengan A pangkat X, maka turunannya adalah A pangkat X ln A. Kan ini rumusnya nih. Oke, contoh kita. Ketika kita punya 2 pangkat X, maka Y aksen kita adalah 2 pangkat X ln 2. Ketika kita punya soal di sini 3 pangkat X, maka Y aksen adalah 3 pangkat X ln 3. Ketika Y sama dengan min 4 pangkat X, jadi min 4 pangkat X ln min 4. Oke ya, bisa dipahami nih ya. Terus kenapa tadi Bu, Y sama dengan E pangkat X, turunannya adalah E pangkat X. Kenapa tidak ada pakai ln E? Karena nilai ln E itu sendiri adalah 1. Oke. Dan E itu sama dengan 1. Maka ketika kita turunkan E pangkat X, maka Y aksen E pangkat X kali ln E, ini 1 ya. Maka Y aksen kita E pangkat X dikali 1 ya tetap E pangkat X Y aksen. Maka rumusnya adalah ini dia. Kalau untuk E pangkat X. Tapi kalau A pangkat X, A ini angka maksudnya ya, A pangkat X, maka turunannya adalah A pangkat X ln A. Oke, kita lihat yang tadi. Oke. Ini dia ya. Ini sampai ln X itu adalah 1/X. Log AX berarti 1/X ln A. Oke ya. Ini mirip-mirip saja. Ln X ini 1/X. Kalau A log X berarti 1/X ln A. A log X. A, oke, A-nya di atas ya. A log X. Ini Fx atau Y. A log X, maka Y aksen adalah 1/X ln A. Contoh Y sama dengan 2 log X, maka Y aksen adalah 1/X ln 2. Nah, gitu-gitu aja. Oke.
Saya rasa sekian saja video pertama ini, kemudian kita akan masuk kepada turunan dari trigono atau diferensial dari trigono, kemudian bentuk perkalian dan bentuk pembagian. See ya.